If you like these videos, click here and here if you like more videos like this. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube seputar otomotif. Hari ini, kami akan membahas segala hal tentang MotoGP, yaitu kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia. Kami akan menjelajahi dunia MotoGP mulai dari tim, pembalap, lomba terbaru, serta berbagai fakta menarik dan kontroversi di balik balap cepat ini. Jadi, pastikan Anda tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar MotoGP. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah video ini. Selamat menikmati dan jangan lupa, gaspol! Dovizioso nilai Francesco Bagnaia tidak perlu anggap penting Marc Marquez saat kendarai motor Ducati. Meski tak lagi aktif pada MotoGP sebagai pembalap, Dovizioso tetap memperhatikan segala hal yang terjadi di dalam dan di luar lintasan. Saat ini, Francesco Bagnaia memimpin klasemen sementara MotoGP 2023 dan Ducati tengah mempertimbangkan penandatanganan kontrak Marc Marquez bersama Gresini untuk tahun depan. Dovizioso lebih lanjut mengomentari apakah kehadiran Marquez dengan tunggangan Ducati akan memengaruhi Bagnaia atau tidak. Bagnaia di balapan terakhir, MotoGP Malaysia 2023, saya melihatnya ragu-ragu, sepertinya dia memulai dengan keraguan, tetapi saya tidak tahu alasannya, apakah itu teknis atau tidak, kata Dovizioso dilansir dari Motosan. Dia biasanya memecahkan masalah, tetapi ini menempatkan dia dalam situasi yang ekstrim. Jorge Martin, sebaliknya, memulai dengan kuat dan segera menjadi kompetitif. Namun pada akhirnya, Pecco, sapaan akrab Bagnaia, adalah seseorang yang tahu cara memecahkan masalah dan kami telah melihatnya. Dia hanya harus tetap tenang, memanfaatkan arah balapan dan tahu bagaimana mengatur dirinya dengan memberi 100% kemampuannya. Masalahnya adalah ketika Anda mendapat tekanan dan ketegangan, Anda tidak bisa balapan 100%, tutur pria 37 tahun itu. Perubahan pada MotoGP mengikuti contoh Formula One. Semakin banyak aspek di mana para insinyur telah membuat perbedaan dalam beberapa tahun terakhir seperti mengubah gaya dan banyak hal lainnya, ucap Dovizioso yang meraih 3 titel runner-up MotoGP. Saat menjadi pembalap Ducati, Dovizioso bersaing ketat dengan Marquez yang sedang berada di puncak kejayaannya. Sekarang para pembalap harus berkendara dengan cara yang berbeda dan motornya lebih bersifat fisik dan presisi, ujar Dovizioso. Marquez, misalnya, ketika dia berakselerasi di belakang Ducati, dia bisa menciptakan apapun yang dia inginkan. Tetapi, jika sepeda motornya tidak berakselerasi karena cengkeramannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa tahun yang lalu berbeda, tetapi jika Anda tidak mendapatkan manfaat tertentu, sekarang Anda tidak melakukan apapun. Menurut pendapat saya, Ducati telah memperbaiki beberapa detail sementara yang lain mengalami kesulitan. Masalahnya adalah ketika Anda mendapat tekanan dan ketegangan, Anda tidak bisa 100% mengerahkan kemampuan. Dovizioso lalu mengungkapkan apa yang dia harapkan dari Marquez saat dia mengendarai motor Ducati saat menjadi pembalap Gresini. Ini akan sangat menarik, dia akan menjadi sangat kuat dan harus beradaptasi dengan dua hal. Pertama adalah pengereman karena dia selalu terbiasa dengan Honda. Namun, saya berpendapat dia akan beradaptasi dengan cepat, tutur Dovizioso. Pembalap lain sangat termotivasi sehingga mereka tidak sabar untuk mengalahkan Marc dan menyulitkannya. Kedatangan Marquez di Gresini bisa saja berdampak pada Bagnaia, namun, Dovizioso tidak berpikiran sama. Bagnaia tidak perlu menganggap penting Marquez, dia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri karena jika Anda mencoba meniru para juara hebat ini, yang terjadi adalah mereka menyesatkan Anda, ujar Dovizioso. Di satu sisi, hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada masa Lorenzo. Jorge tiba di Ducati dan mengira dia akan menghancurkan segalanya, tetapi pada akhirnya tidak seperti itu, kita lihat saja nanti, saya jadi penasaran,
Pada tahun 2013 sampai tahun 2020, Dovizioso menjadi pembalap pabrikan Ducati. Memacu Ducati Desmosedici, Dovizioso meraih 3 titel runner-up MotoGP. Ia menjadi rival terdekat dalam perebutan gelar juara dunia saat Marquez sedang berada di puncak kejayaannya. Kemampuan menguasai buasnya Desmosedici membuat dia dijuluki Desmodovi. Dia juga menjadi bagian penting dari pengembangan Desmosedici. Marquez penasaran mengapa Marini tinggalkan VR46 demi Repsol Honda? Pembalap Spanyol, Marc Marquez mengatakan dia tahu bahwa pembalap Italia, Luca Marini akan menggantikannya di tim Repsol Honda. Namun demikian Marquez sama sekali tak tahu apa motivasi yang membuat Marini rela meninggalkan tim dengan motor kompetitif untuk bergabung ke tim dengan motor yang belum kompetitif. Di satu sisi Marquez mendoakan Marini bisa membantu pengembangan Honda. Marini beralih dari tim kompetitif Ducati dan tim kakaknya ke Honda. Saya tidak tahu alasan utama mengapa dia melakukan ini, kata Marquez di Sepang. Saya akan mengendarai motor kompetitif di masa depan, sementara Luca memulai sebuah proyek di mana banyak pekerjaan menantinya. Terkadang proyek seperti ini memberikan kesan berbeda jika dilihat dari luar, lalu jika dilihat di balik layar, kesan berbeda akan didapat. Jadi, Anda harus bertanya sendiri padanya apa motivasinya, sambung Marquez. Namun demikian, saya turut berbahagia untuknya, tapi motor yang kompetitif lebih penting bagi saya, tegas Marquez. Marquez juga tidak tahu apakah Marini akan mengambil alih seluruh krunya di Repsol Honda, termasuk Santi Hernandez. Saya masih sangat menghormati Honda. Ketika mereka mengajukan pertanyaan kepada saya mencoba memberikan pendapat saya yang jujur. Saya pun melanjutkan pekerjaan saya di trek hingga final. Namun saya belum mengetahui secara pasti strategi Honda untuk tahun 2024 dan masa depan. Honda akan kembali ke puncak, dengan atau tanpa saya. Tapi mereka butuh waktu untuk itu. Saya berumur 30 tahun dan tidak punya waktu itu. Itu sebabnya saya beralih ke motor kompetitif. Demikian jabar Marquez. Diperkirakan akan ada pengumuman di Qatar nanti terkait kedatangan Marini. Menarik untuk dinanti. Marc Marquez memastikan bahwa dia berharap agar para fans MotoGP tidak banyak berharap agar dia bisa langsung kencang di atas mesin Ducati. Sejauh ini Marc memilih Ducati karena konsistensi dari motor ini. Namun soal apakah Ducati nanti akan cocok dengannya, dia tidak tahu. Apakah ini artinya Marc udah ciut nyalinya untuk naik motor Ducati? Berikut pernyataan lengkap Marc. Ya, kecepatan, aku juga melaju kencang dari waktu ke waktu bersama Honda. Namun konsistensilah yang menentukan apakah kalian bisa bertarung memperebutkan gelar juara atau tidak. Dan itulah yang sulit, konsistensi dan cepat di berbagai lintasan, aspal, dan grip. Berjuang untuk kejuaraan atau sekadar cepat dalam beberapa balapan bisa membuat perbedaan. Marquez mengakui saat ini motor yang paling konsisten di berbagai trek adalah Ducati. Ya, Ducati tetap kencang walau digeber pembalap dan riding styler berbeda. Itulah sebabnya, saat ini, menurut pandanganku motor terbaik di grid saat ini adalah Ducati. Untuk tahun depan, aku tidak akan tahu, tapi hari ini kita tahu, jadi memang tidak ada alasan sebab sudah terbukti motor ini kencang di segala kondisi. Ducati memiliki dua pebalap yang konsisten, yaitu Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, yang merupakan dua pembalap yang mampu konsisten di trek berbeda. Terus bagaimana dengan Marc sendiri? Apakah dia pede dengan Ducati? Atau justru ciut nyali? Aku paham ekspektasinya cukup besar, logikanya karena ada pergantian merek. Ekspektasi seperti itu sudah bukan rahasia umum ketika kalian pindah merek. Tetapi tugasku adalah mencoba melepaskan diri dari ekspektasi tersebut dan melakukan balapan dengan cara terbaik. Kemudian, pada tes Valencia, kita tidak boleh lupa bahwa aku mengendarai Honda selama 11 tahun. Aku juga harus beradaptasi dengan tim karena ada banyak perubahan. Yang sebenarnya penasaran adalah aku sendiri. Apakah aku bisa cepat dengan motor baru nanti? Semua akan terjawab setelah aku jajal di trek, tutup Marquez. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya sangat senang bisa berbagi informasi dengan kalian melalui channel ini.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya juga ingin mendengar pendapat dan saran dari kalian, jadi jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih lagi atas dukungan kalian yang luar biasa. Kalian adalah motivasi saya untuk terus berkarya dan menghasilkan konten berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.